Halo, jumpa lagi bersama saya, masih di channel Arsnet. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi kembali ya. Jadi di sini sesuai dengan judul videonya, yaitu di sini video kali ini saya akan membuat sebuah database yang nantinya kita akan memiliki relasi antar tabel. Jadi nanti di dalam database ini akan terdiri dari 4 tabel. Oke, ini dia tabelnya. Yang pertama nanti saya akan buat tabel guru, kemudian tabel siswa, kemudian tabel mata pelajaran, dan yang keempat adalah tabel KBM. Oke, nanti di sini kita bisa lihat dan kita akan buat relasi antar tabel dari keempat tabel ini. Relasinya seperti apa? Kemudian nanti hasil akhirnya kita akan bisa melihat sintak SQL-nya seperti apa. Oke, langsung saja, ini dia video tutorialnya. Oke, di sini saya menggunakan software Microsoft Access 2007. Kalian bisa menggunakan software versi yang sama atau versi yang 2007 ke atas. Oke, langsung saja ya. Mudah-mudahan ini suara saya jelas. Oke, di sini langsung saja kita pilih blank database. Kemudian di file name-nya kita biarkan namanya seperti sini, seperti ini saja. Oke, saya biarkan default. Kalau teman-teman mau rubah namanya juga boleh, silakan. Kemudian saya klik create. Oke, dia akan langsung otomatis membuat tabel 1. Tabel 1 ini nantinya kita akan beri nama tabel guru sesuai dengan yang format ini yang kita punya. Tabel guru nantinya akan terdiri dari 2 field. Yang pertama adalah NIP, yang kedua adalah nama guru. Untuk tipe datanya sendiri varchar, karena di Microsoft Access tidak ada varchar, makanya nanti kita akan gunakan teks dengan size 5 untuk NIP dan teks dengan size 35 untuk nama guru. Begitupun dengan tabel siswa, mapel, dan KBM. Langsung saja kita akan buat tabel guru. Yang pertama di sini kita klik kanan di tabel 1, kemudian ke design view. Kita beri nama di sini guru. Klik OK. Lalu di sini otomatis terbuat field ID. ID ini kita akan ganti menjadi NIP dengan tipe data teks, size-nya adalah 5. Yang kedua adalah field nama guru. Tipe datanya teks juga sama. Size-nya kita ganti ke 35. Untuk tabel guru setelah selesai, kita save dulu tabelnya. Kemudian kita close. Selanjutnya kita akan buat tabel siswa dengan field NIS dan nama siswa. Klik create, lalu design view. Di sini kita tuliskan NIS. Lalu tipe data teks dengan size 5. Kemudian nama siswa. Maaf, saya mengetik dengan satu tangan karena tangan kiri saya memegang mikrofon. Di sini kita berikan 35. Kita sesuaikan dengan data yang ada. Oke. Jangan lupa kita jadikan NIS sebagai primary key. Klik primary key. Lalu simpan tabel menjadi nama siswa. Tabelnya nama siswa. Tabelnya siswa. Klik OK, dia sudah tersimpan di sini. Kemudian saya close.
Kita create lagi, kemudian kita buat tabel baru dengan nama tabel mata pelajaran. Fieldnya adalah kode dan nama pelajaran. Tipenya teks. Oke, kita tuliskan di sini kode teks size 5. Kemudian nama underscore mp size 40. Jangan lupa kita berikan primary key pada kode. Klik kanan, save, ubah namanya menjadi maple. Klik OK. Saya close. Lalu kita akan buat tabel KBM. Tabel KBM ini nantinya akan menjadi tabel singgahan. Jadi kalau kita perhatikan, tabel KBM ini isinya adalah secondary dari tabel guru, siswa, dan mapel. Kita lihat di sini ada NIP, NIS, kode. NIP dari tabel guru, NIS dari tabel siswa, dan mapel kodenya dari tabel mapel. Kita create di sini ID, kita berikan auto, kita sesuaikan in juga boleh di sini kita, tapi kita di sini kita akan berikan auto number. Lalu NIP, NIS, dan kode kita sesuaikan size-nya, lalu tipenya kita sesuaikan juga. Jadi kita samakan tipe yang ini dan size-nya seperti yang ini. Tidak boleh beda. Oke. NIP, NIS, dan kode teks 5 dan satu lagi 5. Oke, untuk tabel KBM kita tidak akan memberikan primary key. Kita biarkan saja seperti ini. Klik kanan pada tabel 1, kemudian save, ubah menjadi KBM. Oke, kita klik OK. Kita tunggu sampai loading selesai. Nah, di sini dia akan muncul notifikasi. Do you want to create a primary key now? Kita pilih no. Dia sudah tersimpan, kita bisa close tabelnya. Selanjutnya kita akan mengisi data yang ada di tabel guru, kemudian tabel siswa, tabel mapel. Kita klik. Di sini saya berikan contoh NIP-nya N12. Kemudian nama gurunya misalkan Andika. Kemudian N13, nama gurunya Siska. Lalu N14 dengan nama gurunya Susi, salah ketik. Lalu N15 dengan nama guru Parman. Oke, kita save. Kita bisa close, lalu kita pindah ke tabel siswa. Double klik di sini. Untuk NIS kita berikan contoh saja 1, 2, 3. Nama siswanya adalah, saya menggunakan satu tangan ketik, Caca. 1, 2, 4. Rizky. Oke, 1, 2, 5. Namanya adalah
Oke, ini namanya terserah teman-teman ya, mau kasih nama siapa saja boleh. Satu dua enam, satu dua tujuh. Oke, cukup sebagai contoh. Cukup segini, kita save dulu. Kita bisa close. Kita ke tabel mata pelajaran. Kita sesuaikan 1, 2, 3, 4. Maka kita akan punya 4 mata pelajaran. Kode mata pelajaran kita ketikkan di sini MP1 dengan pelajaran biologi. Biologi. Oke, bener ya. MP2 dengan mata pelajaran kimia. MP3 dengan mata pelajaran matematika. MP4 dengan mata pelajaran sejarah. Oke, kita sudah punya 4 mata pelajaran. Lalu kita save, kemudian kita bisa close. Langkah selanjutnya kita akan buat isi dari tabel KBM. ID kita biarkan. Untuk NIP kita sesuaikan dengan NIP yang ada di guru. Kita bisa lihat di sini NIP-nya N12, 13, 14 dan 15. Di sini kita terserah bisa mengisikan NIP dari siapa saja. Misalkan saya N12. NIS ini adalah NIS dari siswa. Tabel siswa. Misalkan di sini saya akan memasukkan 3 siswa sekaligus di tabel KBM. Jadi 123, 124, 125. Oke, di sini 123, 124 dengan NIP 112, 125 NIP-nya. Oke, untuk kode mata pelajarannya kita bisa lihat di sini kalau nggak apa. Misalkan guru tersebut mengajar biologi MP1. Kita tuliskan di sini MP1. Di sini MP1. MP1. Oke, setelah seperti ini artinya misalkan di sini NIP dari N12 nama guru Andika, dia mengajar murid dengan NIS 123, 124, 125 mengajar mata pelajaran dengan kode MP1 biologi. Oke, jadi seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mau menambahkan muridnya, misalkan murid ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan guru dengan NIP N12 mengajar 5 siswa, teman-teman bisa tambahkan sampai NIS-nya 127. Oke, selanjutnya di sini saya akan menuliskan NIP 113. Dia mengajar siswa dengan NIS 126 dengan mata pelajaran MP2. N13 127 MP2 N13 123 MP2 N13 124 MP2. Selanjutnya N14 dengan NIP 125 126 125 MP3 N14 127 MP3 N12 oh sorry
N14 123 MP3. Oke, kita lihat dulu sampai Parman. N115 124 MP4, N15 123 MP4, N15 126 MP4, N15 122 berapa yang belum? 24. Oh, 24 sudah. 123 sudah. 127 MP4. Oke, jadi di sini MP12. Jadi jangan ada yang sama niche-nya. Ini oke. 14. Oke, 4 3 6 7. Oke, kita bisa save. Jadi seperti ini ya. Artinya di sini satu guru mengajar banyak siswa. Kita bisa close all saja, close all. Selanjutnya kita bisa di sini ke menu eksternal database tool, kemudian pilih relationship. Kita di sini tambahkan semua tabel. Add. Select all kemudian add. Oke, di sini kita bisa lihat tabel KBM, tabel mata pelajaran, tabel siswa. Di sini kita akan buat relasinya. Yang pertama, tabel guru, kita klik pada NIP tabel guru, lalu kita tarik ke tabel KBM, ke NIP. Harus pas NIP. Nah, dia nanti akan muncul. Jangan lupa klik Enforce Referential Integrity. Kemudian klik Create. Maka dia akan terbentuk garis seperti ini, garis relasi. Selanjutnya dari tabel siswa, tarik juga sama seperti tadi, kita tarik ke niche, pastikan sama, klik enforce, kemudian create. Begitu juga dengan tabel mata pelajaran, klik, tarik, kemudian checklist, enforce, dan create. Oke, relasi sudah terbentuk. Kita bisa save. Oke, selanjutnya kita bisa ke menu create, lalu kita buat di sini query design. Di sini kita tambahkan semua tabel, lalu add tabel KBM apa? Oke, kita pindahkan ke sini biar terlihat relasinya. Oke, di sini kita nantinya bisa mencari data-data yang kita perlukan. Misalkan dari tabel KBM kita ingin mencari, misalkan ya, niche. Kita klik 2 kali saja di sini, niche. Dia akan muncul di bagian bawah sini, niche. Lalu kita klik nama siswa dari tabel siswa. Dia akan muncul tepat di sini. Kemudian misalkan kita akan klik juga dari tabel mapel, yaitu dengan nama pelajaran. Kode juga bisa kita kasih, tapi kodenya kita dari sini. Kode dulu, oke. Kita klik 2 kali di sini, seperti ini. Lalu nama mata pelajarannya, klik, oke. Setelah itu guru yang mengajar, misalkan nama guru dulu dari sini, kemudian NIP-nya dari tabel KBM. Oke, seperti ini. NIS dari tabel KBM, nama siswa dari tabel siswa, kode dari tabel KBM, nama mata pelajaran dari tabel mapel,
nama guru dari tabel guru, dan NIP dari tabel KBM. Kita bisa save query 1, kita default. Contoh, kita akan mencari niche, atau kita bisa mencari kode mata pelajaran di sini, kode di bagian kode, lalu di bagian kolom kriteria. Jadi kode, kita akan mencari kodenya, kita klik di bagian kriteria, lalu kita misalkan cari kode mata pelajaran dengan kodenya adalah MP1. Kita akan lihat hasilnya. Pada query 1, klik kanan, lalu kita pilih datasheet view. Oke, hasilnya akan terlihat. Hasil dari kode mata pelajaran 1 ya adalah yang mengikuti kode mata pelajaran 1, artinya yang mengikuti pelajaran biologi. Siswanya adalah Caca, Rizky, dan Paijo. Kemudian nama gurunya adalah Andika dengan NIP N12. Ini siswanya di situ sudah terlihat ya, 123, 124, dan 125. Oke, seperti itu. Kita juga bisa melakukan pencarian yang lain. Nah, ini adalah bentuk SQL-nya. Oke. Kita tinggal dulu bentuk SQL-nya, lalu kita desain view. Kita misalkan ingin mencari NIP guru ya, kita ingin mencari NIP guru, misalkan kita akan mencari dengan NIP N, tadi N ya, N13. Untuk melihat hasilnya sama seperti tadi, klik kanan lalu pilih datasheet view. Oke, N13 hasilnya adalah sebagai berikut. Nama gurunya Siska, kemudian nama pelajarannya kimia, yang mengikuti pelajaran kimia adalah 4 siswa, Kirana, Rani, Caca, dan Rizky. Kode mata pelajarannya MP2. Niche-nya sebagai berikut. Oke, seperti itu. Jadi ini melakukan pencarian berdasarkan apa yang kita cari. Kalau misalkan kita lihat bentuk SQL-nya, kita lihat di sini select bla 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 ya, inner join bla 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 bla. Kemudian where-nya dia KBM NIP N13. Jadi where-nya itu mengambil dari NIP yang ada di tabel KBM sama dengan N13. Oke, seperti itu. Ini hasilnya. Kemudian kita bisa juga melakukan pencarian lagi, misalnya N13. Kita ganti. Terasa teman-teman ya, ini teman-teman mau mencari data dari mana saja bisa. Ini misalkan 125, mengikuti pelajaran apa saja. Kita bisa lihat dataset view. Oke. Paijo mengikuti 2 mata pelajaran, yaitu biologi dan matematika, dengan guru sebagai berikut. Oke, seperti itu. Oke, jadi pada intinya tabel di sini telah memiliki relasi. Ya, teman-teman bisa kembangkan ini, atau teman-teman juga bisa melihat sintak SQL-nya di sini. Teman-teman bisa coba nanti di PHP-admin work atau tidak sintak ini, karena saya belum coba. Saya juga belum mencobanya. Oke, jadi pada intinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat view-nya, hasilnya kan seperti ini. Ini tabel yang tidak disortir ya, artinya tidak di where seperti tadi. Ini tabel umum, secara umumnya seperti ini. Di tabel KBM ya datanya seperti ini. Oke, relationship-nya seperti ini. Jadi kode ke tabel KBM, kode. Ingat pada intinya tipe data dan size dari file field tersebut harus sama. Kalau misalkan tipe datanya teks, harus teks. Kemudian kalau tipe datanya
in atau number harus juga sesuaikan juga size-nya. Kalau misalnya tidak sesuai size-nya, nah nanti akan terjadi error. Seperti itu. Kita bisa close. Oke. Jadi teman-teman seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri menggunakan phpMyAdmin. Nah, tutorial selanjutnya nanti saya akan gunakan software SQL Front langsung dari localhost menggunakan phpMyAdmin database-nya. Softwarenya akan saya gunakan SQL Front. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.